Oke, sudah ya, kita mulai. Sudah siap adik-adik semua? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 8A yang pintar-pintar dan cantik-cantik semua ini ya, kebanyakan cewek ya ini di sini. Oke. Iya. Hari ini akan belajar yang pertama getaran ya adik-adik. Ini pertama kali kita tatap muka, sebenarnya udah kenal kan kakak siapa? Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Silahkan salah satu pemimpin doa. Coba, tadi udah ada yang join satu, Heru. Heru tolong pimpin doa ya, Dek. Halo, Heru. Halo. Iya. Tolong temannya dipimpin doa ya, berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Heru. Oke, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang untuk absen presensi hari ini, nanti itu ya berdasarkan LKPD yang adik-adik submit di live worksheet. Jadi nanti kita akan mengerjakan LKPD bersama-sama, lalu kita submit di live worksheet. Nah itu sebagai tugas adik-adik dan juga sebagai presensi ya. Oke, nah adik-adik sebentar, kakak share screen dulu. Suara kakak jelas ya? Yes. Screen-nya sudah terlihat? Sudah? Sudah terlihat share screen-nya adik-adik? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar bersama mengenai getaran. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama ada kita akan menganalisis konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada menganalisis konsep frekuensi dan periode. Dan yang ketiga, melakukan percobaan peristiwa getaran pada bandul menggunakan alat bahan yang sudah adik-adik siapkan ya. Alat bahannya sangat mudah adik-adik. Sudah bisa didapatkan semua? Sudah, Kak. Oke. Yang keempat yaitu menyajikan hasil percobaan getaran pada bandul. Nah, menyajikan ini dalam bentuk LKPD yang nanti akan kita submit bersama atau kita upload bersama di live. Oke, next ada coba kita bersama-sama lihat video pada tayangan kakak ini ya. Di sini lihat videonya adik-adik. Coba di sini ada 4 anak ya yang bermain ayunan. Nah, kita lihat antara anak yang nomor 2, kita lihat antara anak yang memakai baju biru dan anak yang memakai baju merah dan putih. Kira-kira dari anak yang memakai baju biru dengan baju putih ini lebih berat yang mana adik-adik? Yang baju merah, yang pakai baju merah putih. Oke, merah putih ya. Oke, sekarang kita lihat gerakan dari ayunannya. Kita perhatikan gerakan ayunannya. Kalau dari gerakan ayunannya, kira-kira yang lebih banyak berayun itu yang biru atau yang putih adik-adik? Yang biru, Kak. Biru. Yang biru. Oke, yang biru ya. Nah,
Coba dari video ini, siapa yang bisa menyampaikan kenapa yang biru lebih banyak berayun daripada yang putih? Sebutkan nama dulu ya, nama, dan siapa yang berani menyampaikan. Coba. Coba kakak pengen ini tanggal 28 ya. Coba presensi 28. Rizka sudah masuk? Nah, Rizka. Coba Rizka, bagaimana yang dari pengamatan anak bermain ayunan tadi yang dapat adik dapatkan apa, Dek? Pengamatannya yang dapat adik lihat apa? Karena berat badannya lebih ringan daripada yang pakai baju merah. Karena berat badannya lebih ringan daripada yang memakai baju merah putih ya. Oke. Oke, sip. Ya, Rizka. Ada yang punya pendapat lain? Belum ada? Oke, kalau belum ada, sekarang coba sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kemarin adik-adik kan sudah mempelajari video pembelajaran yang sudah kakak siapkan di level sheet ya. Dari video pembelajaran, adakah yang belum paham atau yang ingin ditanyakan dari adik-adik? Tidak ada. Belum ada ya. Dari getaran, terus periode, frekuensi. Mudah semua? Bisa semua? Oke, kalau belum ada, kakak lanjutkan. Nanti semisal di tengah jalan ingin bertanya, silahkan raise hand ya. Oke, next. Nah, ini adik-adik. Tentu kamu pernah bermain. Sekarang sebelum kita melihat ini, kemarin kakak sudah memberikan LKPD. Kalau adik-adik sudah mendownloadnya, silahkan dibuka. Kalau adik-adik ini menggunakan handphone, boleh nanti LKPD-nya dicatat dulu di kertas. Nanti setelah kita zoom, nanti diisikan di live worksheet dan disubmit ya. Nah, ini kakak sudah menampilkan beberapa potongan-potongan yang ada di LKPD. Yang pertama itu ada tahap ayo mengamati fenomena. Nah, barusan adik-adik itu sudah mengamati fenomena, yaitu fenomena apa adik-adik? Ayunan. Ayunan. Oke, ayunan ya. Ayunan. Nah, ya. Nah, tentu kamu pernah bermain ayunan kan, seperti yang ada di gambar ini adik-adik. Nah, kalau kita lihat secara matematikanya, itu gambarnya seperti ini. Ada di titik A, titik O, dan titik B. Coba, kemarin titik O itu disebut apa, Dek? Titik apa? Titik O ini? Titik keseimbangan. Titik keseimbangan. Oke, sip. Pintar sekali ya. Ini titik keseimbangan. Lalu disimpangkan ke A. Nah, O ke A ini disebut apa kemarin? Amplitudo. Oke, amplitudo. Benar sekali. Oke, amplitudo. Nah, kan dari A ya. Ini berarti dia mulai bergerak dari A. Seperti kita berayun, berarti kan kita harus menyimpangkan dulu ke belakang biar dia bisa berayun. Nah, ini yang dinamakan dengan getaran. Nah, dia kan akan bergerak ke menuju B, lalu akan kembali lagi ke A. Nah, ini yang dinamakan satu getaran itu dari apa ke apa, lalu ke apa, adik-adik? Coba salah satu dulu. A ke O. Ke B, ke O, ke A. Oke, ke B, ke O, ke A ya. Itu kalau satu getaran. Oke, nah saat bermain kamu kan menarik ayunan dengan kuat agar ayunan dapat berayun lebih banyak dan lebih lama. Nah itu, jika tali ayunan diperpanjang, apakah kamu dapat berayun lebih banyak? Nah, kalau semisal ada tali ayunan diperpanjang, itu apakah nanti kita akan berayun lebih banyak? Nah, untuk tahu jawabannya, yuk kita bersama-sama melihat
mengamati ini simulasi PET yang kakak lakukan ya. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat adik-adik? Sudah. Ya. Oke, coba di layar kalian di sini ada bandul. Nah, ini ada bandul. Kakak menggunakan satu bandul. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pengaruh tali berdasarkan periode bandulnya. Jadi, ketika tali panjangnya sekian, berapa periodenya? Ketika tali panjangnya sekian, berapa periodenya? Silakan adik-adik menyiapkan catatan kecil untuk mencatat dan nanti kakak akan bertanya bagaimana hasil dari simulasi yang kakak lakukan ya. Nah, sekarang kakak akan menggunakan tali sepanjang 0,5 meter ya. Kakak ubah dulu menjadi 0,5 meter. Oke, sudah. Adik-adik yang lain ada kendala di Zoom-nya? Aman semua? Aman. Tidak ada kendala ya adik-adik. Oke, sekarang ini panjang tali 0,5 meter. Oke, sama-sama kita amati baik-baik ya. Di sini ada periode time. Nah, di kotak yang warna orange ini adalah periode time. Nah, ini adalah penggaris. Nah, penggarisnya ini talinya sepanjang 0,5 meter. Nah, beban yang kakak gunakan hanya ada satu. Oke, sekarang kakak simpangkan sejauh 10 derajat. 10 derajat dulu ya. 10 derajat. Oh, nah sebelumnya kakak klik dulu periodenya biar nanti terhitung. Dan kakak ini simpangkan sejauh 10 derajat. Oke, kita amati adik-adik berapa periodenya. 1, 2, 3. Di sini terhitung periodenya 1,42. 1,42 dengan panjang tali 0,5 meter. Nah, coba yang dikatakan periode adalah, periode itu apa adik-adik? Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Oke, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran ya, karena kita membahas getaran. Sip. Nah, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Jadi, satu getaran pada bandul ini yang talinya sebesar 0,5 sepanjang 0,5 meter ini waktunya 1,42 sekon ya. Jadi satu getaran itu memerlukan waktu 1,42 sekon. Nah, sekarang coba kalau kakak ganti talinya menjadi berapa? Coba adik-adik pengen berapa talinya? 2 meter. 2 meter. Ini fullnya 1 meter. Kita coba 1 meter ya. Oke. Nah, ini kakak menggunakan 1 meter. 1 meter. Coba kita lihat berapakah periodenya dengan simpangan kakak tetapkan. Simpangannya 10 derajat. Kita amati baik-baik ya adik-adik. Kakak slow saja biar adik-adik tahu bagaimana gerakan getarannya. 10 derajat. Nah, coba kita lihat ya. Nah,
Ini kan sampai sini ini setengah ya, Dek. Setengah getaran itu berarti sekitar 0,6. Coba kalau 1 getaran berapa? Oke, coba kita lihat, Dek. 1 getaran berapa ini kalau panjang talinya 1 meter? 2. 2,99. 2,0099 ya. Lihat ya di HP. Kalau kelihatan kecil bisa di zoom monitornya, di zoom layar HP-nya. Oke, ini sudah semua? Oke. Bentar. Andika, Prasetyo, Amel bisa mengikuti semua, Adik? Halo, Andika, Prasetyo, Dwi? Bisa. Bisa. Oke. Next ya. Nah, ini kalau panjangnya 1 meter. Sekarang kalau kakak pendekkan lagi menjadi sekitar 0,2 ya. 0,2. Nah, kalau 0,2 itu kira-kira berapa? Kita lihat periodenya. Kita simpangkan juga sejauh 10 derajat. Oke, kita lihat. Nah, ternyata kalau panjang talinya 0,2 itu periodenya 0,89. Oke, coba dari yang sudah kakak simulasikan tadi, yang pertama kita menggunakan tali berapa meter adik-adik? 0,5 meter. Oke, 0,5 berapa periodenya? 1,42 ya. Lalu yang kedua berapa meter tadi? 1 meter. 1 meter dengan periode 2,0099 ya. Oke, sip. Lalu yang terakhir ini ada 0,1 meter. Berapa periodenya? 0,89. 0,8989 ya. Oke. Nah, dari yang sudah kakak simulasikan, coba siapa yang dapat membantu menjelaskan dari simulasi ini, dari data yang adik-adik dapatkan, bagaimana coba? Salah satu tunjuk tangan. Kalau talinya Diana, oke Diana. Silakan Diana. Semakin panjang tali, maka semakin besar periode yang diperoleh. Semakin pendek tali, maka semakin cepat periodenya. Semakin panjang tali, maka semakin besar periodenya. Semakin besar periodenya. Kalau semakin pendek tali, maka semakin kecil periodenya. Kecil periodenya. Oke, coba ke Diana ya. Coba yang lain ada yang ingin menyampaikan lagi? Coba di raise hand. Ada yang raise hand? Khalila mau menyampaikan, Khalila? Tidak. Tidak, sama Diana ya hasilnya? Iya. Oke, ya benar sekali itu. Jadi semakin panjang tali, maka periodenya semakin besar, dan semakin pendek tali, maka periodenya semakin kecil. Nah, ini jika kita menggunakan panjang tali adik-adik. Nah, tadi kan ada yang anak berbaju merah putih dan berbaju biru,
itu kan tadi lebih banyak ayunannya itu yang berbaju biru ya. Sekarang coba kita lihat. Kita menggunakan dua bandul. Nah, dua bandul ini kita dengan menggunakan panjang tali yang sama, kira-kira bagaimana hasilnya? Jadi tadi yang pertama panjang tali 0, meter ya, 0,5 meter. 0,5 meter. Oke, kita samakan dulu panjangnya 0,5 meter. Nah, 0,5 meter ini lalu 0,5 meter, sudah ya, 0,5 meter dengan, jadi ini bebannya, coba kita lihat masanya. Masanya itu 1 kilo ditambah dengan 0,5, jadinya berapa? 1 ditambah 0,5, 1,5. Oke, 1,5 ya. Nah, jadi bebannya itu 1,5 dengan panjang tali 0,5. Sekarang nanti kita akan bandingkan dengan yang menggunakan beban 1 kilo saja ya. Yuk kita lihat adik-adik, kita sambingkan. Oke. Ini kok nggak mau bersama. Oh, kita pakai ini saja ya. Kita bebannya tambahkan saja. Kita bebannya ditambahkan. Jadi 1,5. Oke, kita lihat. 1,5 dengan panjang tali 0,5. Bebannya 1,5, panjang tali 0,5. Oh, periodenya belum di ini, bentar. Kita lihat periodenya. Oke, berapa ini adik-adik? 1,42. Oke, ini kalau masanya 1,5 itu periodenya 1,42. Coba kalau tadi 0,5 yang menggunakan masanya berapa tadi? 1 kilo, berapa adik-adik periodenya? 1,4212. 1,4212 ya. 1,5. Nah, jadi 0,5, jadi tadi menggunakan, sebentar, ini periode. Nah, jadi tadi menggunakan bandulnya 1 kilo dengan bandul 1,5 kilo dan panjang tali 0,5 meter. Ini menunjukkan periode yang sama. Kenapa? Karena di sini tidak ada gesekan. Nah, kita lihat pada PET ini, pada simulasi kakak ini kan gesekannya kan 0 ya, Dek? 0. Jadi 0. Nah, karena gesekannya 0, maka dia sama periodenya. Tapi seharusnya jika bandulnya semakin besar atau semakin berat, harusnya ayunannya itu semakin, periodenya semakin kecil. Kalau bandulnya semakin kecil, maka periodenya semakin besar. Oke, kita lanjutkan lagi di ini.
Nah, sekarang tadi kita sudah mengamati simulasi. Nah, di LKPD nanti ada pertanyaan, bagaimanakah pengaruh panjang tali terhadap frekuensi, periode, getaran, dan getaran bandul dalam percobaan ayunan sederhana. Nah, jadi kalau periodenya tadi kan semakin panjang tali, maka periode semakin besar ya, Besar. semakin besar. Semakin pendek tali, maka periode semakin kecil. Nah, frekuensinya kita bisa mencari frekuensi kalau diketahui periode memakai apa adik-adik? Diketahui periode, mencari frekuensi. Pakai? N per T. N per T ya. N per T. Bagaimana? N per T ya. N per T itu juga diketahui banyaknya getaran dengan waktu. Nah, jika ingin mencari frekuensi diketahui periode bisa menggunakan 1 per T. Ya, berarti 1 per T. Nanti kita lihat frekuensinya bagaimana ya. Oke, next. Nah, tadi sudah coba salah satu lagi. Tadi sudah disampaikan ya Diana ya tadi. Kalau panjang tali semakin banyak, maka periode semakin besar. Oke, sudah. Nah, selanjutnya, ini nanti adik-adik tuliskan hipotesis kalian. Hipotesis itu tadi ya, jadi semakin panjang tali, maka periodenya semakin besar. Lalu yang nomor 2, kita lihat semakin panjang tali, maka frekuensinya semakin Kecil. semakin kecil. Nah, seperti itu. Nanti dituliskan. Boleh dicoret-coret dulu di bukunya. Oke, next. Nah, coba adik-adik sekarang kita akan melakukan percobaan dari alat-alat yang sudah kalian siapkan. Coba ditunjukkan satu-satu alat-alatnya. Yang pertama tali. Coba tali. Tali ditunjukkan. Sudah ya, tali. Oke, lalu yang kedua ada bandul. Bandul bisa menggunakan kelereng atau batu. Sudah? Oke, sip, sudah. Lalu yang ketiga ada penggaris. Penggaris. Penggaris sudah ya. Oke, lalu yang keempat ada apa? Plastik. Ya, plastik. Nanti kalau ada yang menggunakan plastik, plastiknya itu buat ini ya, Dek. Buat memasukkan batunya. Nanti ditalikan di talinya. Lalu yang keempat, yang keempat ada stopwatch. Stopwatchnya bisa menggunakan HP adik-adik sendiri. Nah, sekarang coba bandulnya diikatkan ke talinya. Bandulnya diikatkan ke talinya, sudah. Lalu coba ditalikan ke gagang pintu atau ke paku atau ke apa yang nanti bisa talinya menggandul gitu ya. Bisa kita gerakkan. Ya. Ya. Oke. Boleh meninggal ini. Kalau memang jauh tempatnya boleh dibawa HP-nya atau boleh ditinggal dulu HP-nya. Kalau lalu ini ya Dek disimpangkan. Nah, di sini yang kita lakukan adalah dengan kakak share screen. Nah, di LKPD itu nanti akan ada data pengamatan ya.
Nah, data pengamatannya itu, enggak kakak share screen kan, dulu. Nah, sambil kakak share screen, silakan boleh siap-siap percobaannya. Sudah siap semua? Nah, di sini kita akan mengetahui di sini di tabel percobaan ini ya adik-adik. Kita menggunakan panjang tali 15 cm, lalu 30 cm dan 50 cm. Nah, nanti kita akan hitung jumlah getarannya ya. Jumlah getaran, lalu waktu getaran. Jadi waktu getaran adik-adik boleh menentukan terserah adik-adik. Jadi di sini sesuai kreativitas masing-masing anak ya, biar tidak sama. Waktu getaran adik-adik boleh menggunakan sekitar 1 menit atau setengah 30 detik. Nah, nanti ini kita lihat waktu untuk 1 kali bergetar berapa. Oke, coba dilakukan dulu. Kalau ada kesulitan boleh disampaikan ya. Heru sudah? Sudah Heru? Sudah. Olivia udah? Olive? Belum. Oke. Ayu dia udah? Udah deh? Belum. Oke. Ibu, memang biasanya diajak gitu. Zakia udah, Zakia? Udah? Kita 7 detik, 3 detik. 10 detik. 1 menit. Orang.
Kamu dihitung berapa kali ini? Terus yang hitung Aman semua? Apakah ada kesusahan? Ada yang kesusahan? delapan. Delapan. Hah? Ya, kita ke delapan. Bisa deh. Atau mana lagi nih? Mulai start itu. Nah, ini saya bantu. Delapan gitu ada itu. Ada yang sudah? Oh, ini balik. Oke, sepertinya sudah banyak yang melakukan ya. Sip, bagus. Kita tunggu teman-teman yang lain. Coba kakak mau, Elina sudah Elina? Udah. Sudah. Mudah? Mudah, Dek? Zakia? Belum. Zakia sudah? Khalila? Khalila sudah? Oke. Sasta belum terlihat. Rizka? Rizka sudah? Olive? Sudah. Sudah. Heru? Oh, Heru belum kelihatan. Nadine? Sudah. Raffi? Sudah. Sudah. Oke. Faza? Sudah. Sip. Diana belum kelihatan. Maya? Sudah. Ayu dia? Ayu dia? Anissa? Zahra? Alisa? Iva Diana? Amel? Maudi? Oke. Sebenarnya ini Mas Audia udah? Sudah kembali semua ya? Coba yang belum. Nadine? Oke, Sasta udah? Udah, sip. Coba yang belum kembali siapa ya? Diana? Oke, sekarang kita akan mengisi bersama
Coba salah satu mempresentasikan hasil percobaannya. Siapa coba? Raise hand yang mau mempresentasikannya. Ke Ibu tunjuk. Coba ini bulan April, jadi nomor absen 4. Anissa, ada Anissa? Halo Anissa? 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 Oke, kalau Anissa, gimana Anissa? Belum. Oh, belum. Oke, kalau belum, silakan bisa dibantu kalau begitu 4 ditambah 21, 25. 25 Nurun ada, Nurun Nailin? Tidak ada ya. Kalau tidak ada Kakak Acak, Kakak pengen coba siapa ya? Elina. Elina silakan coba disampaikan hasil percobaannya ke teman-temannya. Belum lengkap banget, Kak. Belum apa? Belum lengkap banget. Oh, belum lengkap banget. Ya apa? Coba. Yang sudah aja. Panjang tali kan 15 meter. Ya. Coba lebih keras lagi deh suaranya biar teman-temannya terdengar. Panjang tali 15 cm. Ya. Beban 1 kan, Kak, tadi. Ya, boleh. Bebannya terserah adik-adik ya. Bebannya pakai apa? Batu atau kelereng? Batu. Batunya seperti apa? Besar apa kecil? Seperti ini. Sedang. Oke, nah batunya segitu ya, sedang. Oke, lalu? Berapa jumlah getarannya? Halo Elina. Ya, baru dihitung, Kak. Oh, baru dihitung. Kalau jumlah getarannya berapa, Dek? Tadi udah dihitung belum jumlah getarannya? Belum. Oh, belum. Ya udah, nanti ini ya, waktu dia berayun, silahkan dihitung jumlah getarannya. Nah, satu getaran itu kan dia kalau kembali ke titik semula ya. Nah, dihitung kalau satu getaran itu berapa waktunya, kalau 2 getaran itu berapa waktunya, seperti itu. Coba Kakak, coba Elina, coba Maudi, bisa dibantu Elina? Dibantu coba Maudi, sampaikan hasil percobaannya. Belum, Kak. Masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Kurangnya di apa, Dek? Oke, kalau gitu coba Olive. Olive. Masih ada yang kurang, Kak. Masih ada yang kurang. Kurangnya di mana, Olive? Yang di jumlah getaran. Jumlah Sama yang getaran. di waktu 1 kali bergetar. Waktu 1 kali bergetar. Jumlah getaran yang N dalam atau 1 yang second. F? F. Yang N sudah ya? Ya. Sudah, coba boleh disampaikan. Panjang tali 50 cm, jumlah getaran yang dihasilkan 15. Semakin panjang tali. Ya. Waktu getarannya 30 second. Oke. Panjang tali. 30 Semakin second. Panjang tali 50 cm, jumlah getaran 15, waktunya 30. Ya, baru itu, Dek? Baru itu. Ya, baru itu. Oke. Pakainya batu atau kelereng? Batunya bagaimana? Batu. Batunya besar.
atau kecil? Kecil, 5 buah. Kecil 5 buah. Kecil pakai 5 ya. Oke. Sekarang jadi tadi Olive sudah pakai batu kecil, batu kecil dengan panjang tali 50 cm. Nah, jumlah getarannya itu ada 15 dan waktu getarannya 30 sekon. 30. Coba Heru. Heru bagaimana? Bagaimana? Belum lengkap. Belum lengkap. Sampai mana, Dek? Boleh disampaikan? Yang jumlah getaran dan waktunya saja. Jumlah getaran dan waktunya. Ya, boleh coba. Getarannya 5, waktunya 10. Panjang tali berapa? 15. Panjang tali 15, waktunya 10 detik. berapa? 10 detik. 10 detik. Banyak getaran. Waktu getarannya? Belum. Waktu yang T. Yang T kecil berapa? Yang waktu getaran, Kak. Iya, yang waktu getaran. Itu 10. Berapa? Jumlah getarannya 5, waktu getaran 10. Jumlah getarannya 5, waktu getaran 10. Oke, nanti bisa dihitung periode dan frekuensinya ya. Coba yang panjang tali 30 cm sudah? Belum. Belum. Oke, coba Sasta sudah, Sasta? Oke, coba disampaikan, Dek. Panjang tali 30 cm, jumlah getaran 25, waktunya 30 second. Waktunya 30 sekon. Oke. Jumlah getarannya 25, waktunya 30 sekon. Kalau panjang tali yang ketiga? Jumlah getarannya 20, waktunya 30. Jumlah getarannya 20, waktunya 30 second. 30. Oke. Oke, adik-adik, silahkan nanti yang belum dilengkapi ya. Terus, yang belum silahkan dilengkapi. Atau ada yang mau menambahkan lagi? Coba Diana, sudah semua Diana? Sudah. Coba disampaikan Diana. Panjang tali 15 cm, waktu 20 second dengan getaran 24. Panjang tali kedua 30 cm, waktu 20 second, jumlah getaran 19 getaran. Panjang tali 50 cm, waktu 20 second dengan jumlah getaran 15 getaran. Jumlah getaran 15 getaran. Oke. Nah, coba dari yang sudah semua tadi Diana ya. Coba yang dari data yang sudah diperoleh Diana. Tadi coba diulangi lagi Diana. Ketika 15 cm berapa jumlah getarannya? 24 getaran. 24 dengan waktu? 20 second. 20 second. Yang 30 cm? 19 getaran dengan waktu 20 second. Dengan waktu 20 second. Lalu yang 50 cm? 15 getaran dengan waktu 20 second. 15 getaran dengan waktu 20 second. Nah, sekarang coba kita dari datanya Diana tadi, kita hitung untuk periodenya ya. Nah, periode jika diketahui N dan T, maka bisa dicari dengan apa?
per N. T per N ya. Jadi waktu dibagi dengan jumlah getaran. Nah, punya Diana tadi yang 15 cm ini waktunya itu 20 sekon. Dibagi dengan 24. Jadi 20 dibagi 24. 20 dibagi 24 kira-kira dapat 0, sekian ya, Dek ya. Coba Kakak hitung dulu. 0,8, dapatnya 0,8. Lalu yang 30 cm, panjang dari 30 cm tadi jumlah getarannya 19 dan waktu getarannya 20. Waktu getarannya 20, maka 20 dibagi 19 dapat 1,05. 1,05. Oke. Lalu yang ketiga pakai 50 cm itu mendapatkan jumlah getaran 15 dan waktu getaran 20. Jadi 20 dibagi 15. 1,33. 1,33 ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ada jadi 15 cm periodenya 0,8. 30 cm periodenya 1,05 dan 50 cm periodenya 1,33. Ini sudah sesuai dengan hipotesis yang tadi apa belum, Dek? Sudah. Semakin panjang tali maka periodenya semakin besar. Oke, sip. Jadi percobaan Diana sudah sesuai dengan hipotesisnya. Nanti diteruskan untuk mencari frekuensi ya. Untuk percobaan adik-adik yang lain yang belum, silahkan dicari ya, silahkan dilengkapi lagi. Nanti diisikan di lab worksheet. Nah, untuk masing-masing adik-adik percobaannya jika berbeda dengan temannya tidak masalah. Nah, itu malah lebih baik ya, karena bandul atau beban yang adik-adik gunakan itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, nanti datanya, yang penting datanya itu nanti sesuai dengan hipotesis kalian. Jika belum sesuai, boleh diulangi lagi percobaannya, begitu ya. Paham adik-adik? Oke. Dari percobaannya ada yang ditanyakan, coba? Sudah paham semua percobaannya? Kalau nanti ada ingin ditanyakan, boleh langsung chat kakak ya. Oke, kita next. Kita tadi sudah melakukan percobaan. Lalu nanti dituliskan langkah kerjanya dan alat bahannya ya adik-adik. Ini sesuai kreativitas adik-adik semua. Kalau tidak sama dengan temannya tidak apa-apa. Nah, ini ada contohnya, ini sudah ada di LKPD. Oke, nanti sekarang kita simpulkan bersama. Hasil percobaan kita hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah, coba siapa yang dapat menyimpulkan? Raise hand. Kesimpulannya dengan menjawab yang di sini ya, Dek. Ayo kita simpulkan di sini ada frekuensi adalah, periode adalah, coba. Zahra sepertinya mau menyampaikan, Zahra. Tidak. Oke, coba Raffi. Tidak. Oke, kalau begitu kakak mau minta Nadine. Coba Nadine, boleh bantu kakak menyimpulkan?
Nadine? Periode, ini menyimpulkannya dengan menjawab ini, Dek. Mudah sekali ya. Frekuensi adalah, periode adalah. Nadine? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Oke. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Jumlah getaran dalam 1 detik. Oke, sip. Coba yang lain. Yang ingin menyimpulkan, silakan. Ada. Faza bisa membantu kakak menyimpulkan? Oke, kalau Faza belum ada, coba Sasta bisa membantu Faza. Nih, Frekuensi adalah banyak getaran dilakukan oleh benda dalam waktu 1 second. oke. Oke, sip. Oke, sudah ya adik-adik semua. Nah, jadi hari ini kita sudah mengetahui apa itu periode, lalu apa itu frekuensi. Silakan nanti adik-adik melengkapi LKPD-nya, lalu percobaannya jika belum lengkap juga dilengkapi ya. Nah, untuk pengerjaan LKPD, kakak tunggu sampai hari Minggu. Jadi tidak hari ini. Kalau hari ini bisa selesai langsung semua, lebih baik dikumpulkan ya. Nah, kalau belum, jadi sampai hari Minggu. Nah, di live worksheet langsung. Oke, lalu jadi hari ini tadi kita sudah menganalisis konsep getaran. Nah, getaran itu jangan lupa di percobaan kalian yang dinamakan 1 kali bergetar itu jika dia sudah sampai di titik semula. Nah, itu 1 kali bergetar. Jadi nanti jumlah getarannya dihitung berdasarkan itu ya, Dek, getarannya. Jangan waktu menyimpang 1, 2, 3. Yang benar kan 1, 2, 3. Nah, itu. Seperti itu ya. Oke, lalu ada periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk 1 kali bergetar. Dan ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 second. Oke. Nah, lalu yang tadi hipotesis kalian, semakin panjang tali, maka periodenya semakin besar. Lalu semakin pendek tali, maka periodenya semakin kecil. Kalau semakin panjang tali, frekuensinya semakin kecil. Semakin panjang tali, frekuensinya semakin kecil. Lalu semakin pendek tali, frekuensinya semakin besar. Oke, silakan nanti dilengkapi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget silahkan chat di kakak atau chat di grup, boleh ya. Oke, seperti itu adik-adik. Coba aplikasi getaran pada kehidupan sehari-hari apa adik-adik? Salah satu, ini pertanyaan buat yang bisa menjawab, ada poin tambahan. Aplikasi getaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Nadine? Saat bermain gitar, saat bermain ayunan. Saat bermain gitar ya. Oke, sip, betul. Nadine. Silakan, ada yang lain ingin menyampaikan? Saya saat berbicara. Siapa dulu? Nama dulu? Saat berbicara. Sasta ya?
Siapa tadi yang menjawab? Coba raise hand, Dek. Saat berbicara. Saat berbicara, oke. Lalu ada yang lain? Saat bermain ayunan. Siapa? Coba tunjuk jari. Bermain kelereng. Olivia, saat bermain apa? Saat bermain kelereng. Bagaimana, Dek, itu kalau bermain kelereng getarannya? Dilemparkan kena kelereng yang satunya, kan bergetar. Kelereng yang satunya bergetar. Bergetarnya gerakan bolak-balik apa tidak? Apa? Gerakan tidak, dia hanya bergetar, hanya itu bergesekan ya. Kalau bergetar kan definisi getaran itu gerakan bolak-balik dari titik ke setimbangan. Nah, jadi kalau kelereng yang dilempar itu dia bergesekan. Itu lebih ke ini. Nanti adik-adik dipelajari di SMA. Nanti ada yang namanya momentum. Seperti itu. Nah, coba yang lain. Coba lagi. Apa? Apa, Dek? Lompat tali. Saat bermain Lompat tali. lompat tali. Yang getarannya di talinya atau di orangnya yang melompat? Tali. Yang mana? Di tali ya. Siapa tadi? Di tali. Kalau lompat tali itu dia gerakannya 360 derajat atau hanya sampai ini deh, melengkung saja. Kalau dia sampai memutar itu belum dinamakan getaran ya. Nah, jadi contoh aplikasinya itu tadi ada di ayunan. Di ayunan itu kan dia gerakan bolak-balik. Nah, itu yang dinamakan dengan aplikasi getaran pada kehidupan sehari-hari. Oke. Sudah, kalau sudah Kakak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Silakan adik-adik melengkapi LKPD-nya untuk juga sebagai bukti presensi hari ini. Silakan teman-temannya yang lain yang belum join bisa diberitahu ya. Oke. Silahkan karena belum ada ketua kelas, Kakak tunjuk ketua kelasnya Heru ya. Heru, ketua kelas. Setuju teman-temannya yang lain? Setuju? Heru ketua kelas ya. Halo? Oke. Sebelum kakak cukupkan, coba yang belum on cam di on cam dulu. Kakak mau screenshot, yuk kita foto bersama. Silakan yang belum on cam. Anissa, Iva, Alisa, kita foto bersama dulu. Prasetyo, Amelia, Mizeva. Amelia, Mezeva, Prasetyo Dwi, kita menunggu Maya, Anissa ini belum terlihat. Sama Heru hilang wajahnya. Oke, yuk siap-siap. 1, 2, 3. Coba lagi. Siapkan pose terbaik kalian. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih
kasih ya adik-adik buat hari ini. Ya. Silahkan dilengkapi tugas-tugasnya sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu gelombang. Nah, apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan saran untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Ada. Oke, kalau belum paham silakan nanti ditanyakan ke kakak ya. 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 Oke, kalau sudah kakak cukupkan. Semoga adik-adik sehat selalu dan tetap semangat. Kelas 8A yang pintar-pintar. Mantap terus pokoknya. Best, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca alhamdulillah dulu. Alhamdulillah.